Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Shalom. Izinkan saya untuk membacakan berita jemaat pada hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape dan petugas pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah secara daring. Jadwal pelayanan ibadah kita dapat ibu-ibu, bapak-bapak lihat pada berita jemaat yang sudah dibagikan melalui WA grup jemaat. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan dan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat dilihat pada berita jemaat. Kemudian berita keuangan. Tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera pada berita jemaat. Dan bila ada perbedaan angka dalam penulisan di berita jemaat, supaya dapat dikonfirmasi di bidang perbendaharaan. Ruang informasi. Berita pernikahan. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 pukul 9 WIB di Gereja Agape, yakni Saudari Francisca Yenita, putri dari Bapak Yames dan Ibu Enik Ismaini, dengan Saudari Jumali, putra dari Bapak Bai dan Ibu Yane. Alamat mempelai, Jalan Mahir Mahar atau Jalan Batu Ampar, Perum CRP 15 Blok A nomor 20 Palangkaraya. Kedua, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus di Gereja Agape pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 pukul 8 WIB. Perjamuan Kudus diikuti melalui YouTube Gereja Agape. Anggur dan roti perjamuan bisa diambil di kantor Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Agape mulai tanggal 28 September sampai tanggal 2 Oktober tahun 2021. Diharapkan bagi warga jemaat dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dani EWLSTH. Baiklah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut potum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani, saya bawa kita menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Dan pada bait yang kedua, saya undang kita semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kanjak dan kepiawaian
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang adalah jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita secara litani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Mazmur pasal 124 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dengan perikop, terpujilah penolong Israel. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita menyanyi dari nyanyi ungkup nomor 217, bait pertama dan bait yang kedua. O Tuhan, kelawa ije hai. Urus
ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Sebagai pengantar persembahan syukur, terdapat pada kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa pengasihan, Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami sebagai wujud bakti kami, syukur kami atas kemurahan Tuhan. Berkenanlah Bapa untuk menerimanya, dan biarlah kehidupan kami juga kami serahkan kepadamu, agar boleh dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini dan doa ini. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita berikan, kita menyanyi dari nyanyi ungkup nomor 253, bait pertama hingga bait yang ketiga. Harajur genep andau. Harajur genep andau, atala eterwe, mahagatuntang manggau, tabiri ayute. Kalute ewen sana, mahurui jalan ai, tau hanjak matang magun, pangkembe selamat ai. Pangina sukup atun, ung au katutute, kata pasayu jatun, harajur sanang we. Penyampaian pemberitaan firman Tuhan, doa syafaat, dan sensura morom oleh Bapak Pendeta Dani Ewi Lohanapesi STH. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan,
sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Pada hari ini 26 September 2021 kita akan membaca dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan pemeliharaan, atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Dan pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang boleh beribadah secara live streaming ini Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam persekutuan kami saat ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, bahkan di dalam ketidakmampuan kami, Tuhan bekerja dengan cara yang mengajaib. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan nyatakan setiap kehendak Tuhan melalui kebenaran firman ini bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, bahkan kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa damai sejahtera Allah, membawa kesukacitaan dan kebahagiaan bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Ambil alih segala sesuatu dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan berkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan. Dan di atas segalanya Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Sempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, setiap umat Tuhan, dalam setiap aktivitas, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca nas firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Injil Markus pasal 38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk melepaskan masker. Akan saya bacakan bagi kita sekalian Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50, di mana terdapat dua perikop pembacaan. Yang pertama, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan perikop yang kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-38, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Perikop yang kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya
tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca bersama Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ingin disampaikan kepada kita. Dan nas ini menjadi satu kesatuan nas dengan perikop yang sebelumnya. Pengajaran dan teguran Yesus terhadap para murid. Setelah pertengkaran atau perdebatan kecil di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Rupanya tidak serta-merta membuat mereka memahami dengan benar apa yang dikehendaki oleh sang guru. Penolakan atau pencegahan terhadap orang lain di luar mereka atau di luar kelompok para murid ini yang telah mereka lakukan terhadap orang yang telah melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus di dalam ayat yang ke-38 memberi gambaran bahwa ada persaingan yang terjadi selain berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mereka juga tidak bisa menerima di saat ada orang lain di luar kelompok mereka yang mengusir setan di dalam nama Yesus, guru mereka. Ayat 38. Bapak Ibu Saudara, ini membawa pengertian kepada kita bahwa persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan sesama para murid, tapi juga melibatkan orang lain di luar kelompok mereka. Para murid Yesus merasa terusik. Mereka mengklaim bahwa hanya kelompok mereka yang berhak untuk melakukan pengusiran setan itu. Dan orang yang tidak bergabung dengan Yesus dianggap tidak layak menggunakan nama Yesus. Persaingan yang didasari oleh iri hati dan ego sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Hal inilah yang kemudian diluruskan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika para murid menyampaikan bahwa mereka telah mencegah orang itu untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Bagi Yesus, orang itu bukanlah musuh sebab ia dan para murid sama-sama mengemban tugas yang sama. Dan oleh karena itu, tidak perlu untuk dicegah. Jika pertentangan tidak nampak dengan jelas dan nama Yesus ditinggikan untuk melawan roh-roh jahat, maka orang itu juga telah turut di dalam misi yang sama dengan para murid. Oleh karenanya harus ada sikap saling mendukung dan menopang di dalam pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dekat dan akrab dengan Tuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengklaim hak atas mujizat atau apapun yang dilakukan dalam nama Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi atas perkenan dan kehendak Tuhan, bukan atas usaha dan kerja keras kita manusia. Apalagi sampai ada yang mengklaim bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan, yang lain tidak. Calvin mengatakan,
Setiap kemungkinan yang memuliakan Allah harus dibiarkan dan bahkan harus disyukuri. Segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan misi Yesus adalah baik adanya. Dan segala perbuatan baik akan menerima upahnya sekalipun nilai perbuatan itu kecil. Bapak Ibu Saudara, justru yang harus diantisipasi dalam membangun hubungan harmonis adalah apabila terjadi saling menyesatkan yang seorang dengan yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi peringatan keras Tuhan Yesus di perikop yang kedua. Ayat 42 sampai ayat yang ke-50. Tuhan Yesus mencontohkan penyesatan terhadap anak-anak kecil yang percaya. Yaitu mereka yang masih lemah iman, mereka yang disingkirkan, mereka yang miskin, janda, yatim piatu dan sebagainya. Yesus berkata, orang demikian lebih baik ditenggelamkan agar tidak tampak lagi di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat umum manusia sering kali mengklaim dirinya sebagai yang benar. Padahal tindakan dan perbuatannya selain merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Kepada mereka Tuhan Yesus bersabda, lebih baik seorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya, baik itu dengan cara dipenggal atau dicungkil, dan masuk ke dalam kerajaan surga, daripada ia sempurna, tetapi masuk ke dalam neraka. Sebab orang yang masuk ke dalam kerajaan surga bukan ditentukan oleh nilai-nilai badannya, tetapi ditentukan oleh hatinya. Jika orang itu dapat mengintrospeksi dirinya, maka ia akan mampu membaharui dirinya dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Hubungan sesama manusia masih sering terasa ada jurang pemisah, termasuk juga antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu ajaran dengan ajaran yang lain, bahkan antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini bisa saja terjadi oleh sikap introvert tanpa mau membuka cakrawala berpikir bahwa dunia ini begitu luas, Bapak Ibu Saudara, dan di dalamnya Allah tetap bekerja. Allah berkarya tidak hanya melalui satu orang atau satu kelompok saja, tapi Dia juga bebas memberi kuasanya bagi setiap orang yang mengandalkan namanya. Allah berkarya tidak hanya di satu tempat, tapi juga mencakup seluruh isi dunia. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada satu kelompok, bukan kepada satu ajaran agama, tapi kepada dunia ini secara keseluruhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia harus menciptakan damai sejahtera. Kita perlu menjaga diri agar tidak menjadi batu sandungan dan lain-lain bagi orang lain. Sebab yang terutama di dalam kehidupan kita adalah perdamaian. Hidup damai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan seluruh ciptaan, bahkan berdamai dengan Tuhan. Segala yang kita miliki mestinya dipergunakan untuk kebaikan dan bermanfaat dalam menjalin hubungan yang baik dengan yang lain. Baik itu secara nyata maupun di dunia maya. Semua yang kita miliki digunakan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan sukacita, menyebarkan kebahagiaan bagi orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup berdampingan dengan damai merupakan hal yang utama di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menghilangkan keangkuhan dan kepentingan diri sendiri. Demikian juga kepentingan golongan. Tetapi hendaklah kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus di dalam kata dan perbuatan kita hari lepas hari. Berbuatlah baik, beritakanlah karyanya, sebab upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan serta menolong kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengaminkan pemberitaan firman Tuhan ini,
kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Nungkup nomor 270 bait yang pertama, Bahalap Tutu Kabar. Bahalap tutu kabar je sampai tatu kahiu asin Tuhan dan cinta je paham yo Tuhan cinta ita dan uang cinta ai inyo Kristus Yesus manebus ita to yo Tuhan cinta ita dan uang cinta ai inyo Kristus Yesus manebus ita to. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan rahmat di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam setiap hari hidup kami. Engkau yang telah memampukan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau yang telah memberikan kekuatan kesehatan bagi kami untuk kami boleh menjalani setiap hari hidup kami. Engkau juga yang telah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk terus berkarya bagi bangsa, negara, bahkan bagi persekutuan dan keluarga kami. Bagi orang-orang yang kami kasihi. Engkau juga yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani satu dengan yang lain. Namun Bapa di sorga, seringkali kami sebagai umat Tuhan masih bersikap sebagaimana para murid di dalam memahami akan perintah Tuhan. Kami masih mengklaim diri kami berhak atas segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Bahkan orang yang di luar kelompok, orang yang di luar ajaran, orang yang di luar pengikut Tuhan, kami anggap sebagai orang lain yang tidak berhak atas semuanya itu. Kami masih sering melakukan hal ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan untuk itu semua kami memohon akan pengampunan daripada Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan bagi kami pada hari ini, Engkau mau mengingatkan, Engkau mau mengajar kami, bahkan Engkau mau menegur kami. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah baik adanya. Dan Tuhan berkenan memakai siapapun seturut kehendak-Mu untuk menyatakan kasih karunia-Mu bagi dunia ini ya Allah. Seringkali kami masih terperangkap di dalam pengajaran, dogma dan sebagainya. Yang mana kami membatasi karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi sesungguhnya karya Tuhan jauh melebihi setiap ajaran dan dogma yang ada dalam gereja bahkan kelompok kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami memohon akan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang sampai saat ini masih beribadah melalui jalur online ini Tuhan.
Karena situasi dan keadaan yang masih belum memungkinkan bagi kami untuk bertatap muka di gedung gereja, untuk bertemu satu dengan yang lain. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui batasan-batasan online yang telah ditetapkan ini Tuhan. Kami percaya pada saat ini juga Tuhan hadir dalam kehidupan setiap umat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kau hadir di dalam hati mereka dan Tuhan mau bekerja. Menyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap umat Tuhan. Sehingga mereka pun boleh untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mereka pun boleh untuk menjalani kehidupan mereka. Untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Membawa kebahagiaan, kesukacitaan. Dan juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan bagi siapapun yang ada di sekeliling mereka. Dalam segala keadaan yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sekalian mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang terbaring sakit karena berbagai sakit penyakit yang mereka rasakan termasuk di dalamnya paparan COVID-19 ini Tuhan. Mari Bapa di surga, kami percaya kuasa Tuhan melampaui segala bentuk kuasa sakit penyakit itu ya Allah. Engkau lawat kehidupan mereka, Engkau jamah mereka, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan yang sejati boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Seturut kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga ya Allah. Kami berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang pada saat ini Bapa sedang berada di dalam kedukacitaan karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang saat ini berada di dalam penderitaan karena musibah, bencana alam yang sedang terjadi, teristimewa di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di mana saudara-saudara terkasih kami juga sedang terdampak banjir. Kami mau berdoa menyerahkan sekalian mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang berduka, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Karena kami percaya bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tapi melalui kematian ragawi ini, Engkau menggenapi janji-Mu bagi setiap umat Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Allah. Mereka yang saat ini sedang dirundung musibah, bencana alam, banjir. Tuhan kuatkan, mampukan mereka ya Allah. Tuhan hibur mereka. Dan jikalau boleh kami meminta ya Tuhan, bekerja dengan cara mengajaib ya Tuhan. Sehingga mereka tetap ada di dalam kasih karunia, ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan meredakan setiap situasi yang sedang mereka hadapi ini. Sehingga berangsur-angsur mereka boleh dipulihkan. Dan boleh melewati semua yang sedang mereka rasakan saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, siapapun mereka. Agar kami boleh bersatu hati, saling menopang, untuk meringankan beban bencana yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara terkasih kami. Boleh mengulurkan bantuan mereka. Berkati juga semua yang terlibat untuk mengelola bantuan ini, agar dapat disalurkan dengan baik dan benar. Sehingga semua boleh mendapatkan atau memperoleh apa yang menjadi hak mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai setiap anak Tuhan. Pakai setiap elemen bangsa ini Tuhan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, bahkan di kabupaten-kabupaten yang lain. Agar semua boleh saling menopang dan saling menguatkan. Di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak terkasih kami. Yang saat ini juga sedang berada di dalam tumbuh kembang mereka. Yang saat ini sedang menjalani studi mereka, bahkan juga
yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Berkati setiap usaha dan kerja keras mereka, baik melalui setiap jenjang studi mereka. Karuniakan hikmat akal budi Tuhan, sehingga mereka boleh untuk terus belajar dengan baik meskipun masih melalui daring dan luring ini Tuhan. Tapi mereka tetap Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan tentang kasih karunia Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang bekerja keras untuk menata masa depan mereka dengan mengikuti tes CPNS dan sebagainya. Tuhan senantiasa memberkati semua jerih lelah mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan tidak menjadi kesia-siaan, tapi pada akhirnya akan mendatangkan kesukacitaan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa menyerahkan janda duda yatim piatu, orang tua jompo di dalam kesendirian mereka. Berkenan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat, dan Tuhan menjadi sahabat yang setia bagi mereka di tengah-tengah kesendirian mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami manusia. Demikian juga ya Bapa, Majelis Jemaat GKI Agape, para pendeta, penatua diakon, bahkan seluruh pekerja gereja yang telah Tuhan pakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kau berkati kami sekalian ya Allah, agar semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini boleh kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Panitia atau satgas yang sedang bekerja keras membangun kantor Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Agape, Tuhan juga senantiasa karuniakan kekuatan kemampuan agar di dalam segala sesuatunya mereka boleh untuk tetap bekerja, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pembangunan kantor MPH Jemaat GKI Agape ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Berkenan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan melindungi kami, agar kami boleh diberikan hikmat akal budi untuk berkarya, untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, membawa sukacita dan sejahtera Allah itu bagi orang lain. Karena di sanalah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini syukur, ini syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam liturgi Sensuramorum. Karena pada ibadah hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk itu, dan untuk menyambut serta ikut dalam perayaan itu, maka marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus Kristus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita serta seluruh umat manusia.
Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan anggota. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh rindu dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita? Diberikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan. Yang pertama, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Yang kedua, apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Diberikan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Yang keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Yang pertama, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Yang kedua, sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran. Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Diberikan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus mendorong kita semua
untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 nanti. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang diakhiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 473A. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi kita. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Nyanyian penutup dari nyanyi ungkup nomor 283B, bait pertama dan bait yang ketiga. Kakare ungkup ita.